Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali di konten Kandang Domba Saung Tani. Jangan lupa di subscribe, like, and comment, di pijit tombol loncengnya ya. Kali ini kita akan membahas tentang tipe kandang domba, antara tipe kandang domba panggung dan tipe kandang lemprak. Kita dengerin dulu pendapat dari Bah Otong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita perlihatkan video kandang kita yang sistem di lantai ya, dengan beralaskan tai gergaji, serbuk gergaji ya. Kenapa kita bikin kandang seperti ini? Yang pertama dikarenakan kita nih ngirit dalam unsur biaya. Jadi biaya tidak terlalu besar seperti dengan sistem kandang panggung. Yang kedua juga kita niru sistem-sistem yang ada di luar negeri ya. Tidak ada sistem kandang panggung, yang ada kandang lamprak semua atau beralaskan jerami atau beralaskan serbuk gergaji, sehingga memungkinkan ternak untuk bergerak bebas dan tidak terkendala kecepit ataupun ada kendala-kendala yang lainnya. Sehingga kita mengadopsi sistemnya kandang yang seperti ini. Ini juga kita menyempling kandangnya Sedayu Pak ya, yang ada di Jawa Tengah. Mereka memakai sistem kandang ini juga. Dan ini juga kita try out ya, percobaan bagaimana nanti dampak ke hewannya secara pertumbuhan maupun secara kesehatannya. Karena banyak yang bilang karena kotorannya bersatu dengan air kencing dan tempat tidurnya juga di situ, banyak yang berpendapat bahwa ini ya kurang bagus. Makanya mari nanti sekian lama lagi kita akan mencoba hasilnya seperti apa dan kita akan laporkannya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pemirsa testimoni atau pendapat dari Bah Otong yang ada di Geger Bitung, Sukabumi, dari peternakan Jembar Pangapunten PAM ya, yang beberapa waktu lalu kita kirim domba ke sini sebanyak 10 ekor bibitan. Memang kandangnya tipe kandang lemprak. Jadi kembali lagi ke laptop pemirsa. Jadi tipe kandang domba itu ada dua ya, yang umum satu kandang lemprak, dua kandang panggung. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya? Dua-duanya mempunyai sisi kelebihan dan kekurangan. Kalau kandang lemprak, kelebihannya seperti tadi sudah disampaikan oleh Bah Otong, dari segi biaya murah, kemudian pengawasan domba bergerak bebas, gampang gitu ya, kemudian tidak khawatir kalau anakan yang bitnak atau yang masih kecil terperosok atau diselap gitu ya. Nah, diantaranya itu. Dan kemudian beda dengan kandang panggung yang memang dari sisi biaya memang lebih mahal. Tapi apakah baik antara kandang lemprak atau kandang panggung? Dua-duanya sebenarnya bisa diadopsi atau bisa digunakan. Tapi tentunya kandang lemprak ini untuk di daerah tropis seperti kita, sebagaimana Bah Otong tadi sampaikan bahwa mengadopsi dari luar negeri, bahwa di luar negeri tidak ada kandang panggung, mayoritasnya kandang lemprak. Nah, justru di Indonesia itu karena iklimnya tropis, mayoritasnya terbalik, justru mayoritas kandang panggung, bukan kandang lemprak. Karena apa? Karena kalau di luar negeri itu kan suhunya panas ya, seperti di Australia dan lain sebagainya. Kalau di kita iklimnya dingin, apalagi di pegunungan. Nah, kandang lemprak ini memang mempunyai kelemahan kalau di daerah tropis. Pertama adalah ini di lantai untuk domba Garut itu ya, dombanya mudah kotor ya, mudah harus sering dibersihkan, dimandikan, dipanaskan. Kemudian di daerah tropis seperti kita ini lantainya dingin. Karena apa? Karena dari bawah dingin, sehingga domba memang secara kesehatan
agak terganggu, karena seperti kita aja, antara tidur yang di lantai dengan yang di dipan kan beda hangatnya begitu ya. Apalagi ini kan daerahnya tropis begitu. Jadi domba di sistem lemprak ini memang solusinya 1 minggu 1 kali ini harus dibersihkan supaya tidak kotor. Tujuannya kan tadi untuk efisiensi tenaga, efisiensi tempat, efisiensi biaya. Tapi dalam hal tenaga kadang-kadang lebih dari 1 minggu 2 minggu kadang kita bosan akhirnya, karena terlalu sering harus dibersihkan, diganti dengan yang baru, akhirnya tertunda-tunda gitu, akhirnya ya kotor juga. Makanya dari sisi kesehatan ini kurang baik ya, karena domba yang dari bawah dingin kadang-kadang sering masuk angin, sering sakit mata dan lain sebagainya. Dan ini pernah saya coba kandang lemprak ini beberapa tahun yang lalu, dan saya ganti dengan kandang panggung seperti ini. Lanjut pemirsa, tipe yang kedua adalah kandang panggung seperti ini nih. Kandang panggung itu kenapa disebut panggung? Karena ada kolongnya ya, ada bentuknya seperti panggung gitu ya, ada kolong. Nah seperti ini kita naik nih, kolongnya tinggi ya. Nah ini berbentuk panggung, jadi beralaskannya bukan lantai seperti tadi. Ini beralaskannya bisa pakai bahas istilahnya dari kayu atau bambu. Nah kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Kekurangannya jelas tadi, dari segi biaya ini memakan biaya yang agak lebih mahal. Tapi dari segi kelebihan, pertama domba kalau masalah pengawasan dan sebagainya sama, sebenarnya tidak ada beda. Tapi dalam hal kebersihan domba ini lebih bersih ya. 1 kali dimandikan bisa sebulan atau 2 bulan baru dimandikan kembali, tidak kotor begitu. Dari sisi kesehatannya. Kemudian sisi kesehatan yang lainnya, domba yang tipe kandang panggung ini tidak mudah terserang penyakit ya. Pengalaman saya juga kan dulu kandang lemprak pemirsa, waktu di Angon di Abur itu selama 2 tahun dievaluasi akhirnya kandang panggung. Karena apa? Karena ini jarak antara air kencing dengan kotoran kohenya kan jauh ya. Kohe dan air kencingnya kan tidak berbaur seperti kandang lemprak. Jadi kohe dan air kencingnya kan jatuh ke bawah. Nah jarak minimal antara air kencing kotoran ke atas itu harusnya minimal 50 cm. Karena apa? Karena si air kencing itu ketika kencing kalau terlalu banyak uapnya naik lagi ke atas, sehingga sering domba itu menyebabkan sering sakit mata. Sering sakit mata. Kalau sudah sakit mata satu, sakit mata semua. Nah begitu pemirsa. Jadi itu yang saya alami ya. Saya karena memang antara kandang lemprak dan kandang panggung ini belum ada kajian ilmiah yang menyatakan bahwa kandang ini lebih bagus, kandang ini lebih baik. Belum ada. Jadi kita melihat sesuai situasi dan kondisi. Tentunya yang menjadi pertimbangan adalah Indonesia ini atau mayoritas di Jawa Barat ini, karena domba Garut ini banyaknya di Jawa Barat, mayoritasnya adalah di daerah tropis kan kita ini ya. Daerah dengan cuaca yang dingin, kemudian curah hujan tinggi ya, sehingga perlu kehangatan. Hangat di sini yang lebih cocok antara tidur di bawah di lantai dengan tidur di dipan seperti kita ya, cocoknya di dipan kan, tidak sering masuk angin kan, terus nyaman bersih begitu. Termasuk domba juga begitu. Itu dari pengalaman. Kembali lagi pemirsa, kesimpulannya bagi mereka yang mau beternak, mau menggunakan kandang tipe lemprak atau kandang tipe panggung, itu tentunya mempunyai pilihan masing-masing. Hanya yang jadi pertimbangan saya sampaikan ini karena berdasarkan pengalaman saya. Jadi kita ini iklim tropis, kemudian mudah pengawasan, mudah perawatan, 1 kali memandikan juga lama ya, bersihnya beda dengan yang di bawah. Begitu pemirsa. Itu mudah-mudahan jadi masukan bagi kita, menjadi bagi mereka para pemula yang akan memulai beternak domba. Begitu pemirsa, semoga bermanfaat. Salam ngarit, salam beternak, bangga jadi peternak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.